bulanan Binrokris Kementerian Perindustrian pada hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai ibadah, kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita mau masuk ke dalam saat teduh. Kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan pada kita sampai hari ini sehingga kita dapat berkumpul bersama kembali untuk beribadah. Kita mau melepaskan segala beban pikiran dan permasalahan yang kita hadapi ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya sungguh-sungguh Tuhan yang boleh menjadi fokus kita dalam ibadah saat ini. Dan kita juga mau meminta pimpinan Roh Kudus agar boleh kiranya Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kita, dan kita juga mau meyakini bahwa Roh Kudus Tuhan turut hadir dalam ibadah kita saat ini, menyertai ibadah ini dari awal hingga akhir. Kita mau menyiapkan hati kita nyanyikan Mengalirlah Kuasa Roh Kudus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Kita mau naikkan lagu ini sekali lagi dari awal. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Katakan pulihkanku, pulihkanku, pulihkanku. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih
kalau sampai hari ini kami masih boleh mengikuti ibadah ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun, itu hanya karena berkat dan kebaikan Tuhan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan senantiasa menyertai kami. Terlepas dari apapun beban serta persoalan yang kami hadapi, kami tahu dan percaya Tuhan bahwa Tuhan tetaplah Tuhan yang baik dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Maka pada hari ini ya Tuhan, kami mau meminta Roh Kudus untuk memampukan kami berfokus hanya kepada Tuhan, biar Tuhan yang menguasai hati dan pikiran dari setiap kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dalam ibadah ini, dan kiranya setelah ibadah ini kami boleh dengan semangat yang baru kembali bekerja dan melakukan aktivitas kami yang lainnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Shalom Bapak Ibu semua. Kok rasanya kurang semangat nih? Shalom Bapak Ibu semuanya. Baik, saya mau mengundang Bapak Ibu yang hadir offline untuk menyapa kiri dan kanannya. Juga Bapak Ibu yang di Zoom untuk boleh on cam, karena kita di ruangan ini juga ingin melihat wajah sukacita Bapak Ibu yang hadir secara offline, yang online maksud saya. Nah, Bapak Ibu, kebetulan saya dan juga teman-teman yang melayani di sini ini masih baru. Ini pertama kalinya kita mengikuti ibadah bulanan Binrokris Kementerian Perindustrian. Dan yang kami dengar juga, ini adalah pertama kalinya lagi kita mulai ibadah Jumat seperti ini setelah lama tidak ada ya Bapak Ibu. Maka saya ingin bertanya, apakah ada sukacita yang lebih pada hari ini? Amin, puji Tuhan. Kalau begitu saya mau mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan bersama-sama, kita mau naikkan syukur kepada Tuhan atas pertemuan ibadah kita hari ini. Kita mau nyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Mari kita tunjuk kiri dan kanannya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Nah, kita sudah berkumpul dalam kasih Tuhan dan dalam anugerahnya. Jadi kita mau lebih bersemangat lagi, kita mau nyanyikan lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerahnya, mari bersuka cita semua di dalam rumah. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul
bersuka cita. Mari 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 bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Baik, berikan tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. Saat ini kami buka ruang kesaksian. Apakah ada dari Bapak Ibu yang hadir secara offline maupun online yang ingin sharing tentang kesaksian dalam hal apapun mungkin? Mungkin dari kakak-kakak pengurus ada yang ingin di-sharingkan? Cek. Shalom Bapak Ibu yang hadir di ruangan. Shalom luar biasa yang di Zoom. Luar biasa ada Bu Adolfina, Bu Arasita, Pak Edi Ramlan, Pak James Wong, Pak Bu Glory. Luar biasa semuanya bisa hadir. Ada Nando juga dari BBKFK ya. Semuanya hari ini ada Ibu Direktur juga Ibu Binoni. Selamat datang buat semuanya. Ada sekitar 33 partisipan. Mungkin luar biasa siang hari ini di bulan Juli kita bisa kembali ya di semester 2 kita bisa kembali ibadah. Puji Tuhan semua sudah 2 tahun sudah kita lalui dan kita bisa kembali berkumpul di sini. Sudah cukup lama ya 2 tahun. 2 tahun dan semua ada waktunya, semua ada masanya kita bisa berkumpul kembali dan yang pasti memang harus ada satu perubahan yang kita lakukan ya. Salah satu dari ibadah kita sekarang sudah ada hybrid juga, ada bisa online di luar. Waktu itu kan kita masih terbatas ibadahnya hanya yang di pusat ya, di unit-unit kita yang di daerah belum bisa bergabung, sekarang sudah bisa bergabung. Artinya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan kita percaya lewat pertemuan kita siang hari ini kita boleh tambah semangat dalam bekerja juga melayani Tuhan. Mungkin itu aja, luar biasa untuk teman-teman dari Ilmate yang sudah menyiapkan ibadah siang hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih untuk kesaksiannya, Kak. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema ibadah kita pada hari ini adalah bekerja untuk Tuhan yang diambil dari Kolose 3 ayat 23 yang memberikan pesan kepada kita agar apapun yang kita perbuat hendaknya kita perbuat dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sebentar lagi Bapak Pendeta akan membawakan firman ini. Kita mau meminta Roh Kudus untuk memampukan kita merenungkan firman ini dengan sungguh-sungguh, biar kiranya firman ini dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita juga boleh selalu mengingat bahwa kita ini hidup untuk Tuhan, kita harus mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan agar hidup kita senantiasa boleh menyenangkan Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita nyanyikan Tuhan ku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan
senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Kita katakan menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu Tuhan, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku Tuhan, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Mari saya ajak kita bangkit berdiri sebentar, yuk kita satukan hati kita. Kita nyanyikan referen pujian tadi dengan sepenuh hati. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya, amin, haleluya, menyenangkanmu, hanya itu hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduku, oh, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan, kami rindu menyenangkan hatimu. Dan satu hal kami percaya, siang hari ini hatimu disenangkan. Karena anak-anakmu berkumpul meluangkan waktu mereka yang berharga di tengah kesibukan yang tanpa henti. Mereka mau meluangkan waktu membangun mezbah doa, bersatu hati di dalam hadirat-Mu. Tuhan, kami percaya hatimu disenangkan. Bapa, Engkau melihat anak-anak-Mu di tengah-tengah di ruangan ini, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, karena firman-Mu berkata 2-3 orang bersekutu dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah mereka. Mari kita beri tepuk tangan bagi Dia yang ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau mengalir di tengah-tengah kami. Dan dalam waktu selanjutnya ini kami akan renungkan firman-Mu, tema yang diberikan oleh Kemenperin, bekerja untuk Tuhan. Satu tema yang luar biasa, tema yang kami perlu pahami dengan sungguh-sungguh supaya kami lebih lagi menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hati kami, pikiran kami, segenap keberadaan kami, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, supaya kami boleh tangkap sesuatu dari firman-Mu, dan firman-Mu itu mengubah hidup kami lebih lagi, di dalam kami mengiring Allah seperti Engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan yang merindukan firman Tuhan berkata, amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, silakan duduk semuanya sekarang. Shalom, sekali lagi, haleluya, lambaikan tangannya, haleluya, puji Tuhan, yang ada di mana itu, ada di seluruh dunia juga, haleluya. Sekarang kalau lewat Zoom kita ngomongnya jangan tanggung-tanggung, seluruh dunia ya, dimanapun bisa ditangkap gitu ya, siaran ini gitu, acara ini. Nah, ada berapa di situ Bu Sirma?
200-an ya kira-kira. Oh haleluya, puji Tuhan. Just info yang di sini ada 100, 200, 300, 400, 500 kira-kira. Haleluya, puji Tuhan. Oke, nah tadi saya dengar ini pertama kalinya hybrid ya. Setelah ribuan tahun tidak bertemu, dan kita bertemu lagi, haleluya. Nah, tema yang diberikan kepada saya dan baru saya terima kemarin sore gitu ya. Wah, saya sampai komplain dikit sama Bu Sirma, kok temanya mendadak nih gitu. Tapi Pak, mereka baru dari Jogja ya. Yang dari Jogja kemarin boleh sampaikan tangannya yang dari Jogja. Oh, puji Tuhan. Oh, yang bertanggung jawab ya kemarin ya. Haleluya ya. Mungkin dia lagi makan gudeg Jogja, jadi lupa nginfo akan tema yang katanya sudah disiapin seminggu sebelumnya sebetulnya gitu ya. Ya karena saya mesti siapin PowerPoint bla bla bla, jadi kaget juga. Gitu, mestinya ada tema lain, tapi setelah saya berdoa, puji Tuhan ini temanya keren juga. Apa itu temanya? Bekerja untuk Tuhan. Yuk baca lagi. 3, 4. Bekerja untuk Tuhan. Lalu saya juga dikasih ayatnya sekalian gitu, jadi tinggal khotbah ya. Kolose 3 ayat 23. Nah, yuk kita lihat di Alkitab kita. Kolose 3 ayat 23, bisa kelihatan di layar ya, di zoom boleh. Kolose 3 ayat 23, tapi better kita lihat Alkitab kita karena kita akan juga nanti tengok ayat sebelum dan sesudahnya. Kolose 3 ayat 23 dulu, baca yuk, 3, 4. Bersama, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ulangi, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, apa saudara? Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya pengen kita baca ayat sebelumnya, yaitu 22, dan juga nanti sampai dengan 25, supaya, 24, supaya kita bisa dapat gandengannya ya, haleluya. Yuk, ayat 22, 3, 4. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan 23-nya tadi ya, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 24, 3, 4. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Haleluya. Tema yang diberikan pada saya, bekerja untuk Tuhan. Nah, saya mau tanya sama saudara, betul saudara bekerja untuk Tuhan? Halo? Halo? Apa untuk Kemenperin? Hah? Ya kan, coba direnungkan waktu saya dikasih ayatnya juga, saya baca, saya kaget, ada kata seperti loh. Yuk diulangi ya, apa itu ayatnya, 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa saya mau ingetin? Siapa tadi yang kasih saya PR ini? Ya. Kurang kata seperti. Oh gitu ya. Bedanya lumayan juga ya ternyata ya. Kita kerja di satu tempat, perusahaan, kita bekerja seperti di sini Kemenperin. Responsibility kita, semuanya kita lakukan untuk tempat di mana kita bekerja. Tapi lakukan itu seperti untuk Tuhan. Kenapa ini penting? Kenapa ini penting? Karena banyak orang mentang-mentang ada ayat ini, gitu ya. Terus responsibility-nya terhadap tempat kerja malah kurang. Karena pikir, oh untuk Tuhan, Tuhan itu kan penuh kasih karunia, gitu kan. Tuhan itu kan pengampun, jadi aku bisa kerja seenaknya sih. Malah begitu. Lupa bahwa tadi ada ayat sebelumnya, hamba-hamba taatilah Tuhanmu. Haleluya. Amin. Hati-hati loh.
Baca firman Tuhan, jangan ditambah, jangan dikurangi. Setuju katakan amin. Bekerja, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Artinya apa seperti untuk Tuhan? Artinya seperti untuk Tuhan, ada 3 hal yang saya dapatkan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, seperti untuk Tuhan itu artinya kita mesti bekerja. Tolong next. Bekerja artinya, ini tadi kata sepertinya ketinggalan ya. Yang pertama adalah kita harus bekerja dengan apa saudara? Standar Tuhan. Gitu. Dimanapun yang kita lakukan segenap hati, seperti untuk Tuhan itu, artinya itu dengan standar Tuhan. Standar Tuhan. Jadi segenap hati yang dimaksud di ayat ini, itu segenap hatinya kalau kita kepada Tuhan. Dan standarnya Tuhan itu beda sama standar manusia loh. Kalau kita sekedar datang, sesuai dengan SOP yang ada, lakukan segala sesuatu seperti yang diminta, itu mah standar rata-rata. Gitu. Ya. Tetapi standarnya Tuhan itu adalah melakukan sesuatu dengan extra mile. Yang mudah mengatakan amin. Firman Tuhan berkata dalam kitab Matius, kalau seseorang memaksamu berjalan 1 mil, berjalanlah dengan dia berapa? 2 mil. Itu standarnya Tuhan loh. Haleluya. Standar Tuhan itu. Dan banyak anak Tuhan, nah ini makanya ya, kalau kita tidak melakukan sesuai dengan standar Tuhan, maka kita sebetulnya belum bekerja seperti untuk Tuhan. Maaf, di banyak tempat ada banyak orang bekerja dengan seperti ini. Nah ini ada kalimat bagus gini. Baca yuk, 2, 3. Barang siapa bekerja hanya sebesar ia dibayar, untuk selama-lamanya ia akan dibayar sebesar ia bekerja. Saya kutip kalimat ini dari Dr. John C. Maxwell, seorang pakar kepemimpinan dan manajemen. Bilang, barang siapa bekerja hanya sebesar ia dibayar, untuk selamanya ia akan dibayar sebesar ia bekerja. Supaya lebih mudeng, kalimat ini bisa di berikutnya begini. Baca, 2, 3. Barang siapa bekerja lebih besar daripada yang olehnya ia dibayar, suatu saat akan dibayar lebih besar daripada yang olehnya ia bekerja. Yang bingung katakan yes. Semoga nggak ada yang bingung di sini ya. Haleluya. Saya ulangi tadi yang pertama, barang siapa bekerja hanya sebesar ia dibayar. Semoga di sini nggak ada yang kayak gitu. Gua dibayar berapa di sini? Ya sebesar itu saya bekerja. Nah orang yang model kayak gitu, yang standar kerjanya kayak gitu. Di sini saya dengar ada banyak CPNS yang baru, ya, yang akan nanti direkrut akan ada di Kemenperin. Saya bersyukur. Kira-kira kapan ya Bu Sirma saya di Kemenperin? Lama banget, udah sebelum Masehi, kayaknya lama banget. Waktu itu ya, kayaknya dia ada generasi ini ya Pak Mangasi ya, dari generasi kolonial. Sekarang generasi milenialnya udah 80%. Tepuk tangan dulu untuk kemurahan Tuhan bagi Kemenperin. Ya, ada muda-muda sekarang dan keren-keren lagi. Puji Tuhan, haleluya. Cinta Tuhan lagi, haleluya. Dan semoga standar kerjanya ini dengar baik-baik ya. Kalau kita kerja cuma sebesar kita dibayar, dengar, orang yang kayak gitu, maka untuk selama-lamanya hanya akan terima upah sebesar ia bekerja itu. Tapi kalau sebaliknya, orang itu mau bekerja lebih besar dari apa ada yang olehnya ia dibayar. Orang yang kayak gitu, suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Amin. Haleluya. Bekerja dengan standarnya Tuhan. Disuruh 1 mil, jalan 2 mil. Tapi banyak anak Tuhan di banyak tempat, boro-boro jalan 2 mil. 1/4 mil aja nggak jalan-jalan.
Repot kan? Saya pernah sharing tentang seorang sekretaris yang wow, excellent. Satu kali bosnya sedang ada di Singapura dan tiba-tiba teringat ada satu dokumen kerja yang harus ditandatangani. Wow, maka dia hubungi sekretarisnya di Jakarta, cepat kirimkan dokumen nomor sekian yang dimaksud, supaya aku bisa sign di sini, tanda tangan di sini, aku kirim balik dan pekerjaan bisa dijalankan. Beberapa hari kemudian datanglah dokumen yang dimaksud. Sekretarisnya seorang yang cinta Tuhan, rajin ikut persekutuan doa pula, ya, dan excellent dengan standar Tuhan. Kirim itu dokumen. Diterima oleh sang bos-bosnya kaget karena dokumen itu dilapis dengan plastik di bagian luarnya. Wow, rupanya sekretarisku itu mikirnya dokumen penting, jangan sampai rusak karena air hujan dan sebagainya, ya kan? Lalu dibuka, ketika dibuka kaget lagi. Wow, sudah ada amplop coklatnya untuk dikirim balik ke Jakarta, lengkap dengan alamat Jakarta, sudah ditulis di amplop coklatnya di situ. Padahal aku cuma minta kirimkan dokumen itu ke sini loh. Ternyata sudah dibungkus plastik, di dalamnya sudah disiapin amplop balik untuk kirim ke Jakarta lagi. Sudah gitu yang lebih kaget lagi, waktu dia mau tanda tangan, wah, ada meterainya 10.000 di situ. Padahal aku nggak suruh sekretarisku, jangan lupa meterai loh. Coba bayangin, kalau seandainya sekretaris itu tidak lakukan dengan standar 2 mil, diminta suruh kirim dokumen, ya dikirim. Bosnya mau tanda tangan, waduh nggak ada meterainya. Telepon sekretarisnya, kok nggak dikasih meterai? Lah bapak nggak ngomong. Repot nggak kalau punya sekretaris kayak gitu? Haleluya. Lakukan 2 mil. Itu standarnya Tuhan. Yang mau katakan amin. Tadi ayat kita sebelumnya bilang apa? Sesudahnya di 24 berkata apa? Karena yang kasih upah itu Tuhan loh sebetulnya kalau kita kerja untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan. Halo, amin. Sudah percaya? Kalaupun umpama atasan kita bisa lupa kasih transfer umpama, ya sih enggak sih Kemenperin mah enggak ya, enggak akan mungkin gitu ya kan. Tapi umpama seperti itu, transferan tiba-tiba enggak ada pun. Saya percaya Tuhan bisa berkati kita dengan berbagai macam cara. Yang percaya kata amin. Haleluya. Josh Mueller adalah seorang hamba Tuhan dan punya panti asuhan pada zamannya di Eropa ya. Dan ada anak-anak di panti asuhan yang harus dia asuh, dibesarkan, kasih makan tiap hari. Dan luar biasanya di zaman itu selalu ada saja donatur yang kirim makanan tepat pada waktunya gitu. Sehingga Josh Mueller itu bersaksi di mana-mana gitu ya bahwa Tuhan selalu peliharakan kita. Dia bersaksi kepada anak-anaknya dan anak-anak itu menjadi saksi betapa Tuhan tidak pernah melupakan mereka. Makanan selalu saja ada setiap waktu. Tuhan yang kirim gitu. Suatu kali ada seorang ateis yang rupanya gemes dengar kesaksian kayak gitu. Pengen nyindir si pendeta ini, hamba Tuhan ini. Dan seorang ateis ini yang nggak percaya Tuhan, saudaraku, di suatu pagi dia taruh sekarung beras di depan panti asuhan itu. Ya, taruh sekarung beras di panti asuhan itu di depan, lalu orang ateis itu ngumpet di balik semak-semak, ngumpet. Dan waktu Josh Mueller keluar dan kaget lihat ada sekarung beras tepat pada waktunya datang di panti asuhan itu, dia bersyukur kepada Tuhan. Dia berdoa gini, terima kasih Tuhan, pertolonganmu tidak pernah terlambat bagi kami. Di depan kami sekarang ada sekarung beras. Terima kasih Tuhan untuk beras yang kau kirim bagi anak-anakmu di tempat ini. Amin. Lagi doa gitu, si ateis itu, saudaraku, nyindir, teriak gini di balik semak-semak. Woi, yang kirim beras itu bukan Tuhan, yang kirim beras itu setan. Ngomong gitu. Lalu Josh Mueller kaget, tapi dia tetap bersyukur gini. Terima kasih Tuhan.
Bahkan engkau bisa mengutus setan untuk kirim beras ke tempat ini. Haleluya, amin. Saudara, apapun caranya, bentuknya, kalau kita bekerja dengan standar Tuhan, Tuhan pasti bisa berkati kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang mau bekerja dengan standar Tuhan. Haleluya. Yang kedua, kalau kita mau bekerja seperti untuk Tuhan, itu artinya kita mesti bekerja dengan perspektif kepentingan Tuhan. Apa tuh Pak maksudnya? Gini loh, banyak orang kerja itu tidak dengan perspektif kepentingan Tuhan, tapi lebih pada ya perspektif kepentingan yang lain. Kepentingan diri sendiri. Ya dong, aku mesti kerja dong. Ya dong, aku bisa masuk diterima di Kemenperin kan bangga dong. Yang kayak gitu-gitu. Kepentingan yang lain, kepentingan pasangan hidupku, berharap aku segera bekerja dengan baik. Ada lagi yang, ya kepentingan mertua kali, macam-macam. Tapi, lupa satu hal. Kita bekerja. Kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, bekerja dengan perspektif kepentingan Tuhan. Oh ini penting. Kan dibilang, segala sesuatu lakukan dengan segenap hati, seperti untuk, bukan cuma kerja. Menikah. Di sini yang sedang merencanakan menikah, lambaikan tangannya. Haleluya, yang belum menikah, yang sedang akan menikah, Angel sudah, dia yang sedang merencanakan menikah, untuk kepentinganmu atau kepentingan Tuhan. Nah, banyak orang itu salah. Makanya sering saya coba tes gitu, ada yang cari jodoh nggak ketemu gitu, si A nggak jadi, si B nggak jadi, si C nggak jadi gitu. Engkau ini cari jodoh yang kayak apa sih? Cari jodoh yang penting hatinya baik atau mukanya cakep. Saudara pengen yang mana? Hatinya baik atau mukanya yang cakep? Dua-duanya, ya dua-duanya kan ya. Haleluya. Alkitab bilang gini, Alkitab berkata barang siapa mendua hati tidak akan beroleh apa-apa dari Tuhan. Nah, jadi gimana dong? Nah, percayalah kalau kita tuh mau nikah itu untuk kepentingan Tuhan. Haleluya. Untuk kepentingan siapa? Tuhan. Nanti pasti Tuhan kasih ya yang paling tepat buat kita. Haleluya. Amin. Untuk kepentingan siapa engkau menikah? Untuk kepentingan siapa engkau bekerja? Kalau untuk tarik nafkah, untuk sekedar kerja, itu semua orang kerja. Orang dunia juga kayak gitu. Ya kan? Kalau bekerja, maaf ya, kebo juga kerja juga. Sekali ada seorang anak muda di tepi jalan, itu lagi ada orang kerja pinggirin apa itu saluran kayak apa gitu saudaraku ya, bikin cangkul lubang gitu. Terus anak muda itu tanya gini, Pak lagi ngapain Pak? Dia jawab, lagi gali lubang gitu. Oh gali lubang, Bang gali lubang buat apa Bang? Dia jawab, ya supaya dapat upah gitu kan. Terus si anak muda tanya lagi, dapat upah buat apa Bang? Dia jawab lagi, ya supaya buat makan gitu. Oh makan buat apa Bang? Ya supaya dapat tenaga. Terus tanya lagi, dapat tenaga buat apa Bang? Ya buat gali lubang gitu saudara. Kasihan kan, muter terus kan hidupnya kan kayak gitu. Karena kerja nggak ngerti buat apa sih purpose, tujuan kita bekerja. Mari kita bekerja dengan perspektif Tuhan. Ada seorang tukang bangunan lagi membangun satu bangunan gitu, proyek yang besar. Ada seorang anak muda tanya sama satu tukang, lagi bikin apa Pak? Ini lihat sendiri saya lagi nyusun bata. Gitu. Oh, nyusun bata ya. Terus dia tanya sama tukang yang lain lagi, kalau Bapak lagi kerjain apa Pak? Ini lihat sendiri lagi ngaduk semen. Oh, lagi ngaduk semen. Lalu anak muda ini tanya pada seseorang yang sedang mengerjakan sesuatu di situ. Kalau Bapak sedang mengerjakan apa Pak? Aku sedang mengerjakan sebuah katedral yang besar. Dan katedral ini nanti, kalau ini sudah jadi, akan ada banyak orang datang kepada Tuhan. Lain kan? Yang ini ngaduk semen, yang ini nyusun bata. Tapi yang satu tahu persis untuk apa dia bekerja. Haleluya. Siapa mau bekerja dengan kepentingan Tuhan?
Boleh lambaikan tanganmu yang mau bekerja untuk kepentingan Tuhan. Kalau ini nggak ditangkap sungguh-sungguh ya. Tadi saya ngobrol sama Pak Mengasi, jangan salahkan yang di luar sana kenapa banyak departemen, banyak institusi kok jadi ijo royo-royo. Tahu yang saya maksud ya? Kalau di sini ada yang matanya suka ijo? Oh bukan ya, bukan itu maksudnya. Tahu yang saya maksud ya? Ijo yang apa yang saya maksud? Ya kan, kenapa kok bisa kayak gitu ya? Kenapa? Bukan karena mereka hebat-hebat amat kok, enggak kok. Mereka sebetulnya biasa-biasa aja. Cuma masalahnya banyak orang yang mengaku dirinya anak Tuhan, tidak bekerja dengan perspektif Tuhan. Yang ngomong gini saudaraku ya, bukan cuma sepupu kita. Saya punya beberapa kawan pimpinan perusahaan Kristen yang ngelus dada. Gimana ya Pak Yakobus ya? Kok malah yang paling bermasalah di perusahaanku ini justru yang menyebut dirinya anak Tuhan. Kristen. Pengurus persekutuan doa lagi. Gawat nggak? Tapi semoga Kemenperin nggak ada yang kayak gitu. Amin. Karena setiap kita yang ada di ruangan ini, dimanapun kita berada, kami mau bekerja sesuai dengan kepentingan Tuhan. Haleluya. Nanti kita akan lihat satu ayat akhir tentang betapa kita ini adalah kepanjangan tangan Tuhan untuk menjadi. Engkau ada di sini Bapak Ibu Saudara, di Kemenperin, bukan untuk sekedar cari nafkah, bukan untuk sekedar punya profesi dan jabatan. Dengar baik-baik, engkau ada di sini sebagai kepanjangan tangan Tuhan supaya Kemenperin menjadi lebih baik. Engkau menjadi berkat di tempat ini. Yang mau katakan amin. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, artinya bekerja seperti untuk Tuhan adalah engkau perlu bekerja dengan perlengkapan kuasa Tuhan. Nah ini penting. Kalau sudah mau bekerja dengan standar Tuhan, kalau mau bekerja dengan perspektif Tuhan, jangan tanggung-tanggung. Engkau nggak akan bisa deh lakukan itu kalau engkau tidak diperlengkapi dengan kuasa Tuhan. Ada satu ayat ya, Keluaran 31. Keluaran 31, ini ayat terakhir. Keluaran 31 ayat 11. Keluaran 31 ya, sebentar. Saya teringat tentang seorang nama di situ. Keluaran berapa tadi? 31 ya, ayat yang ke-11. Keluaran 31 ayat yang ke-11. Sebentar, ayat ke-11 ya. Judulnya apa saudara? Besaliel dan Aholiab ditunjuk ya di perikopnya itu. Lalu dikatakan demikian. Sebentar. Nah, ayat 12. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari Sabatku harus kamu pelihara. Sebab itu peringatan antara aku dan kamu turun-temurun sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan seterusnya, sebentar saya harus cari ayat ketika Besaliel diurapi ya, sebentar. Ayat berapa ya? Oke, ayat 2 ya. Ayat 2. Lihat, telah kutunjuk siapa saudara? Besaliel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Baca yuk ayat tadi yang barusan saya bilang 2-3. Dan telah kupenuhi mereka dengan roh Allah. Sekali lagi 3-4. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi gini, saudaraku, ceritanya ini ada proyek besar yang harus Musa dan orang Israel lakukan. Lalu tiba-tiba Tuhan memunculkan satu nama. Di sini disebut namanya Besaliel.
Tadinya nggak pernah disebut itu, nggak ngerti dan nggak pernah muncul itu nama. Tiba-tiba dalam momen yang penting itu muncul nama ini, Besaliel. Dan Tuhan bilang, lihat, aku sudah penuhi dia dengan roh Allah. Supaya dia punya keahlian dan kemampuan. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara, roh Allah itu memampukan kita untuk melakukan hal-hal besar lebih dari kemampuan manusiawi kita. Yang mudeng katakan yes, puji Tuhan. Besaliel itu namanya artinya bagus. Besa itu bayang-bayang, shadow, lalu L-nya itu Elohim. Jadi arti dari Besaliel itu indah. The shadow of Elohim. The shadow of God. Saudara ada di Kemenperin, engkau adalah the shadow of God. Kepanjangan tangan Tuhan untuk menjadikan Kemenperin menjadi lebih indah di hadapan Tuhan. Yang mau katakan amin. Sebab itu engkau perlu diperlengkapi dengan roh Allah. Haleluya. Penutup terakhir di Kisah Rasul pasal yang pertama. Kisah Rasul pasal yang pertama. Kisah Rasul pasal yang pertama. Nah, ada ayat bilang gini loh. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang kelima. Kisah Rasul pasal pertama ayat kelima, yuk yang tidak ada di ruangan ini kita baca bersama. 3, 4. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ulangi, 3, 4. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi engkau akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 8, baca 3, 4. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh dunia dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan ayat 5 tadi. Yang ngomong ini siapa sih, saudaraku? Yang ngomong ini siapa? Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum ia terangkat ke surga. Sebelum Yesus terangkat ke surga itu, dia ngomong gini loh. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu dia jelaskan di ayat 8, dengan kuasa Roh Kudus itu, engkau akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Boleh tanya di Kemenperin yang sudah baptis air, berikan tangannya. Haleluya. Wah, ada yang belum ya? Takut air aku Pak, gitu. Aduh, separuhnya ya yang sudah baptis air. Coba yang sudah baptis air sekali lagi, lambaikan tangannya. Haleluya. Oh, ternyata hampir semua. Puji Tuhan. Yang sudah mengalami baptisan Roh Kudus, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Yang sudah menerima baptisan Roh Kudus, boleh lambaikan tangannya. Loh, ada yang setengah tiang. Haleluya. Ya gini ya. Loh Pak, aku kok baru dengar ini lah, ini masalahnya. Saya tahu persis ya, persekutuan doa kantor itu berbagai macam denominasi gereja. Saya sangat tahu karena ratusan persekutuan doa kantor yang dan saya sangat enjoy itu karena ketemu dengan macam-macam warna-warni dari gereja Tuhan gitu ya. Tapi saya tuh bersyukur juga karena Alkitab kita kan sama semua ya kan. Alkitab kita semua sama semua. Lah kok bisa pemahamannya kok bisa lain, bingung juga saya sih ya. Nanti tanya ya, yang kalau yang ke Katolik tanya sama pastornya, ini masuk kok ada 2 macam baptisan ya? Oh iya ya, saya tahu gitu kali. Haleluya, ini saudaraku ya. Karena penting Bapak Ibu Saudara. Ya, hal ini menjadi penekanan hari-hari ini. Karena di dunia masa yang sukar. Sekali lagi kalau kita memang mau bekerja dengan standar Tuhan, haleluya, ini enggak gampang. Kita harus diperlengkapi dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Ini kita nggak ngomong doktrin ya, kita ngomong firman Tuhan. Kita cuma mau bilang, aku mau Tuhan, berlengkapi dengan kuasa itu. Untuk aku mampu bekerja seperti perspektifnya Tuhan. Bekerja dengan standarnya Tuhan. Haleluya, amin, puji Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian dan kita berdoa. Haleluya. Urapilah kami. Mari kita panggil berdiri bersama di hadapan Tuhan. Yang ada di rumah, yang ada di tempat-tempat lain juga satukan hati. Kita mau berdoa. Haleluya.
Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Sekali lagi, urapilah kami, oh urapilah. Menjadi doa kita siang ini dengan penuhilah, oh kami, oh kami rindu Tuhan, kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Kami rindu, oh kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, oh kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kita saja menyanyikan pujian itu. Mari kita ambil waktu beberapa saat. Saya tahu waktunya terbatas, tapi ini waktu yang penting di hadapan Tuhan. Kemenperin, saya percaya kalian berdoa untuk memancangkan tema ini. Waktu kemarin sore saya terima tema ini, saya juga berdoa. Bekerja untuk Tuhan. Bekerja seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Sadari bahwa tema itu bukan sekedar tema. Ya, sekedar ada tema. Tapi sadari ini satu hal yang penting. Waktu Tuhan tetapkan manusia untuk bekerja di Taman Eden, Tuhan mau temukan paradigma bekerja yang benar. Sebab itu dipakai kata yang sama di sana untuk kata bekerja dan menyembah, yaitu kata avoda. Work dan worship itu satu paket. Kalau kita bilang kita bekerja, itu juga artinya kita menyembah Tuhan. Jadi jangan cuma kita menyembah Tuhan kalau kita ada di gereja, di gedung gereja, tapi dimanapun kita berada, biar kita lakukan pekerjaan kita seperti orang yang menyembah Tuhan. Bekerja seperti untuk Tuhan, bekerja dengan standar Tuhan, bekerja dengan perspektif Tuhan, bekerja dengan kuasa Tuhan. Siapa di sini mau seperti itu? Boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Tuhan, kami tidak mampu Tuhan, tetapi kuasa-Mu akan memampukan kami. Kami mau bekerja, kami menjadi garam dan terang dimanapun Kau tempatkan kami, termasuk di Kemenperin di tempat ini. Mulai hari ini Tuhan, kami proklaim Kemenperin tidak pernah sama lagi. Kemenperin tidak pernah sama lagi, karena di sini ada anak-anak-Mu yang bekerja bukan sekedar untuk profesi, bekerja bukan sekedar untuk cari nafkah, tapi mereka bekerja sebagai Besaliel, sebagai bayang-bayang Allah, shadow of God. Angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Hamba-Mu mau berdoa buat mereka Tuhan, untuk setiap tangan yang diangkat, pakai mereka sebagai the shadow of God, bayang-bayang Elohim,
apapun yang disentuh dengan tangan mereka ini mulai siang ini akan Engkau buat berhasil, beruntung untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya Kemenperin tidak pernah sama lagi. Terima kasih buat anak-anak muda yang cinta Tuhan, yang Kau kirim ke Kemenperin. Dalam nama Tuhan Yesus, ada pengurapan Tuhan atas mereka semua tercurah. Mulai hari ini Tuhan, Roh-Mu terus mengejar mereka. Karena mereka bekerja bukan dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka bekerja dengan Roh Allah yang menyertai mereka. Terima kasih Bapak, berkati seluruh Pinroh Kris di tempat ini, pengurus yang ada, baik yang sudah senior maupun yang junior yang ada di tempat ini, semua akan bergerak menyenangkan hati Tuhan, bekerja seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, sampai Kemenperin penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus yang percaya berkata, amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, selamat bekerja seperti untuk Tuhan. Amin. Haleluya, silakan duduk semuanya. Haleluya, silakan menjawab. Terima kasih Bapak Pendeta atas firman Tuhan yang sudah dibagikan. Kiranya firman ini tidak hanya kita dengar, melainkan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Dian. Mari kembali kita satukan hati kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Bapa atas berkat dan pernyataan Tuhan yang boleh kami alami. Hingga pada saat ini kami boleh berkumpul baik fisik maupun melalui Zoom Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan puji-pujian ini boleh menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami berdoa buat rekan-rekan kami, keluarga kami Pinroh Kris, dimanapun kami berada pribadi lepas pribadi, kiranya Tuhan yang menyertai setiap pekerjaan kami, setiap aktivitas kami. Apabila ada keluarga kami Tuhan yang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan yang boleh memulihkan dan menyembuhkan agar di kemudian hari Bapa kami dapat berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat pekerjaan kami Bapa, kiranya Bapa mampukan kami bekerja seperti untuk Tuhan, agar setiap apapun yang kami pekerjakan Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan, dan boleh berdampak bagi negara ini Bapa. Bapa, kami juga berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan, kiranya Tuhan yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan ya Bapa, agar boleh lebih lagi dalam pelayanannya ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat pimpinan-pimpinan kami, kiranya juga Tuhan Kau berikan hikmat dan kebijakan dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan, agar boleh setiap keputusan yang diambil, mereka dapat berdampak yang baik Tuhan, dan mereka juga dapat memimpin kami Bapa dengan baik. Tuhan Yesus, kami berdoa buat orang-orang yang kami kasihi pribadi lepas pribadi, kiranya Tuhan yang menjagai sertai dalam apapun yang mereka pekerjakan Bapa. Bapa, kami adalah orang yang berdosa, kiranya Engkau hapuskan dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat yang Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami akan melanjutkan pekerjaan kami Bapa, kiranya kembali kami boleh bekerja dengan baik, kami boleh melakukan pekerjaan kami seperti untuk Tuhan. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, kiranya harapan setiap kami Bapa, boleh Tuhan yang berkenan dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan mengumpulkan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita mau memuji Tuhan, kita nyanyikan lagu Pekerja Kristus yang Mulia. Cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia.
pekerja. La la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Nyanyikan sekali lagi, bukan sembarang pekerja. La la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Baik Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Saya mengundang Bapak Pendeta untuk membawakan doa persembahan sekaligus doa penutup. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi, kita bersyukur pada Tuhan buat siang hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk kami dapat berkumpul bersama-sama siang hari ini, mendengarkan firman-Mu, memuji menyembah Engkau, dan juga memberikan persembahan bagi-Mu. Kuduskan setiap persembahan yang kami berikan, bagi hormat, kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami berdoa, seusai kami selesai dari acara persekutuan doa, kami tidak pernah sama lagi. Semangat kerja kami, motivasi kami kerja tidak sama. Karena kami bekerja bukan untuk manusia, kami mau bekerja seperti untuk Tuhan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mata Tuhan ada di ruangan demi ruangan kerja kami. Mulai hari ini untuk siap memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu, sebagai syukur kami Bapa pagi ini. Kami menengadahkan tangan kami tinggi di hadapan-Mu, berkati Bapa kami dengan limpah rahmat-Mu, dengan kasih setia-Mu Yesus Tuhan, dengan kuasa Roh-Mu yang memampukan kami bekerja dengan standar ilahi, dengan tujuan ilahi, dengan kuasa ilahi. Di dalam nama Yesus Tuhan terjadi dalam hidup kami hari ini, sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali, kekal selama-lamanya. Kami yang percaya dan diberkati Tuhan bersama berkata, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, puji Tuhan. Selamat bekerja, sampai berjumpa kembali. Haleluya. God bless you semuanya. Ya Pak Fatia. Baik, dipersilakan untuk duduk kembali bagi Bapak Ibu. Apakah ada pengumuman dari pengurus? Dipersilakan. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Yakobus untuk sharing firman Tuhan yang memberkati kita semua. Tim dari Ilmate ya yang luar biasa, kita beri tepuk tangan dulu dong buat Ilmate. Luar biasa, saya percaya bukan hanya di Ilmate tapi di CPNS, unit-unit lainnya semuanya juga luar biasa. Dan bulan depan tiba gilirannya dari Ditjen KPAI. KPAI siapa boleh angkat tangan di sini selain KMA? Ada Wahyu, oh ya. Jadi teman-teman semua ya, di Binrokris ini kan ketua kita, ada yang tahu ketua kita siapa? Ketua Binrokris? Luar biasa, 100. 100 koordinator di bawahnya ketua Binrokris, saya menggantikan teman kita Alex. Kemudian wakilnya adalah Fatia, boleh berdiri Fatia dari Ilmate, luar biasa. Dan yang gak kalah pentingnya itu ada koordinator ibadah kita. Nah, siapa koordinator ibadah kita? Wahyu. Wahyu boleh berdiri. Wahyu dan Intan. Kebetulan Intan hadir secara online ya tadi ya, ada Intan. Jadi nanti teman-teman yang bertugas nanti bisa mengkoordinasikan segala sesuatunya dengan Wahyu. Kebetulan Wahyu bulan depan di unit Wahyu ya, KPHI. Koordinator unitnya nanti bisa dikoordinasikan gitu.
Jadi puji Tuhan ibadah hari ini bisa berjalan dengan lancar dengan 4.0-nya ya. Semuanya canggih di sini. Jadi nanti kalau misalnya berharap di unit lain kalau misalnya ada kendala mungkin nanti bisa koordinasi dengan koordinator unit Ilmate. Puji Tuhan, tepuk tangan dong sekali lagi buat teman-teman semua di sini. Sekilas tadi tentang ibadah hari ini yang di-sharingkan, jangan lupa ya, tadi saya sempat berpikir biar gampang mengingatnya tadi apa yang disampaikan Pak Yakobus. Anggaplah kita kalau mau kerja nanti naik motor ya, kalau naik motor kan pasti ada standar ya, tadi kan ada standar ya, standar motor kan nggak mungkin motor melayang-layang ya, ada standar, kita bekerja dengan standar Tuhan, dan kalau kita mau naik motor pasti kita mau tahu tujuan kita kemana, berarti ada perspektifnya Tuhan. Dan kalau kita mau naik motor jangan lupa pakai helm, itu perlengkapan. Tuhan memperlengkapi kita. Jadi jangan lupa nanti ya, selepas dari pintu ini jangan sampai lupa apa yang di-sharingkan tadi. Jangan sampai setelah ini kita, apa tadi firman Tuhannya? Apa ya? Jadi tadi kita kalau kita mau kerja naik motor, kita harus ada bekerja dengan standar Tuhan. Jangan lupa kita mau tahu tujuannya kemana dengan perspektifnya Tuhan. Dan yang terakhir tadi perlengkapan untuk bekerja tadi jangan lupa kita diperlengkapi dengan Roh Kudus. Ya, semangat semuanya. Habis ini kita akan kembali bekerja lagi. Dan hari ini dari Ilmate disediakan, tadi sudah makanan rohani ya. Nanti akan disediakan makanan jasmani yang sudah disediakan oleh Ditjen Ilmate. Puji Tuhan, sampai berjumpa lagi. Pak makasih, terima kasih Pak makasih untuk supportnya untuk teman-teman semua di sini. Tadi ada teman-teman semua, ada Bu Binoni, Pak Edi Ramlan, ada Bu Adolfina, puji Tuhan semuanya yang di online. Nanti kita berjumpa lagi di bulan depan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Tia, selanjutnya bagaimana? Ya baik, Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin jangan buru-buru pulang dulu, kita ada membagi snack dan makan siangnya. Mau foto dulu? Oh ya boleh, foto di depan aja sini ya. Ya boleh, kita bareng-bareng foto. Oh zoomnya, mungkin Bapak Ibu yang ada di Zoom boleh membuka kameranya sebentar, kita mau foto zoomnya bersama. Untuk yang Zoom konsumsinya ambil di mana? Di Gosen, Pak. Di Gosen ya? Ya Pak Tia? Boleh membuat reaction hati untuk yang di Zoom. Ya, oke. Oke. Satu. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Bulan depan mudah-mudahan kita bisa lebih ramai lagi ya, yang hadir di offline dan juga di Zoom. Jika memang tidak bisa untuk hadir di tempat langsung, sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan khusus buat teman-teman dari Ilmate, luar biasa. Saya sendiri ini teman-teman masih baru, tapi sudah seperti yang sudah melakukan ibadah berkali-kali. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Mudah-mudahan di bulan depan juga kita rajin lagi mengikuti ibadah ini, karena sebenarnya hanya sebulan sekali ya untuk sementara ya Kak Sirma ya. Untuk saat ini sebulan sekali, jadi tidak ada salahnya kita ikutin tiap kali ada ibadah ini di tempat, di unit yang lain gitu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang bekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladang.